salam sejahtera untuk kita semua. Seperti himbauan pemerintah tentang wajib menggunakan masker bagi siapapun yang terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan. Nah, masker seperti apa yang disarankan pemerintah untuk harus kita pakai? Apakah masker N95, masker bedah, atau cukup masker kain saja? Saksikan videonya sampai habis. Nah, di tangan saya udah ada beberapa contoh masker. Nanti kita akan unboxing satu persatu. Beberapa contoh masker kain dari berbagai bahan, dari berbagai jenis kualitas, dari yang murah sampai yang lumayan agak mahal sudah ada. Nah, ini dia. Ada beberapa jenis, ada yang dicantol di kuping, ada yang diikat aja. Nah, himbauan pemerintah untuk penggunaan masker yang benar adalah masker yang memiliki lapisan 2 atau 3 lapisan dan wajib dicuci setiap selesai penggunaan atau minimal 3-4 jam pemakaian. Itu udah harus dicuci. Oke, kita akan unboxing satu persatu dari masker yang ini. Sebelum kita unboxing satu persatu dari jenis masker ini, saya juga memberi himbauan kepada semua lapisan masyarakat, khususnya kepada para pedagang masker. Tolong dong, harga masker nggak usah dinaik-naikin, karena sekarang kita lagi dalam kondisi kritis. Karena untuk nyari masker ini sendiri sekarang udah lumayan susah, kalaupun ada, harganya udah ada yang naik 2-3 kali lipat. Ini contoh masker. Ini kalau ini saya temuin masih harganya sama. Ini masker yang jenis buff, harganya masih sama. Nah, yang saya heran itu ini masker yang biasa dijual 5 ribuan sekarang udah jadi 10 ribu. Ini biasa masker harga 25 sekarang menjadi 45 ribu. Ini 5 ribu biasanya di pinggir-pinggir jalan, itu udah banyak sekali. Karena ini cuma satu lapis, sekarang jadi 12 ribu. Standarnya dulu 5 ribu. Satu jenis sama yang batik ini. Oke, bagian belakangnya dicantol di kuping gitu. Nah, ini yang lumayan tebel. Saya temuin masih dengan harga yang murah, bahannya kaos, bukan yang kayak yang tadi, bukan katun, tapi dia kaos. Harganya masih standar 15.000. Ini biasanya 10 ribu, sekarang harganya per piecesnya 12.000. 15.000, tapi saya pakai sendiri yang ini nih. Kualitasnya emang bagus, jahitannya rapi sekali, dan dia emang ada lapisan 3 lapis di bagian hidungnya. Nah, yang paling unik itu yang ini, 2 lapis. Ini handmade nih, ini buatan tangan, bukan buatan pabrik. Contohnya, oke, nanti aja kita buka yang ini karena ini bisa digunakan menggunakan tisu. Oke, sekarang kita buka dulu yang pertama. Yang tadi saya bilang saya pakai yang ini. Oke, warnanya hitam. Sebenarnya ini ada 2 warna, satu lagi merah marun. Kelihatan ya, standar sih. Dia memiliki 2 lapis, emang 2 lapis dan tebel. Di satu lapisnya aja ini udah tebel. Oke, ini saya buka ya. Ini lapis pertama di bagian depan, lapis kedua di bagian belakang, dan tebel. Ini handmade nih. Ini saya kenal sama orang yang jahitnya. Oke, penggunaannya masih sama seperti masker biasa. Ingat, untuk penggunaan masker jangan lupa menutupi bagian hidung dan dagu. Menutupi bagian hidung dan dagu. Nah, pesan saya buat teman-teman yang biasa menggunakan masker, oke, ketika kita menggunakan masker emang bener ada sesuatu yang ganjel di muka. Senyaman-nyaman apapun masker, pasti kita akan ngerasa kok ada sesuatu yang ganjel. Nah, kesalahan bagi pengguna masker, kita sering sekali benerin masker. Saat di jalan kita sering otak-atik masker, benerin ini, benerin itu. Malah ini malah lebih berpotensi karena kita nggak tahu tangan kita udah bersih apa belum.
Kadang kita lagi di luar ruangan, lagi di jalan, lagi bawa motor, tanpa sadar kita mau nggak mau harus megang masker, benerin ini, benerin itu. Saran saya mohon nggak usah, malah ini memperburuk kondisi, malah ini membuat kondisi lebih parah lagi. Udah biarin aja maskernya, emang bener ketika kita pakai masker itu emang nggak nyaman, tapi lama kelamaan juga nanti juga udah terbiasa sendiri. Jangan biasakan megang masker, jangan dibiasakan. Oke, ini tadi masker yang pertama. Kita buka masker yang kedua. Ini ada 2 lapis ya. Ini lebih tebal. Nah, saran saya kalau untuk masker yang jenis seperti ini, menurut saya nggak safety sama sekali. Himbauan pemerintah, usahakan cari masker yang 3 atau 2 lapis ya. Ada cuma 1 lapis aja, 1 lapis bahannya katun. Dan saya yakin untuk teman-teman yang gunain bahannya kurang nyaman, agak kaku gitu dia. Nah, penggunanya seperti ini. Kita pasang dulu. Tapi mungkin untuk di jalan atau debu itu bisa ya. Dan untuk gunain masker, kalian jangan lupa itu harus ketat, harus seketat dan seketat tapi masih senyaman mungkin. Nah, seperti ini. Harus seketat mungkin. Jangan biarkan ada celah di bagian samping-samping sini. Sekali lagi saya kasih tahu, penggunaan masker kain itu sendiri cukup 3 jam saja, 3-4 jam. Dan nanti dicuci gunain deterjen, kalau bisa udah gunain deterjen, gunain lagi air panas. Air panas dan deterjen itu sangat efektif untuk membunuh virus. Ini masker yang gaya-gayaan kali ya, tren karena dia batik. Untuk bahan dia lebih lembut sekali, ini bahannya lembut sekali, sama sekali nggak ada serat. Dan di tip tuh nggak keluar angin dia. Bagus. Dia ada 2 lapis, 3 lapis di bagian hidung. Penggunaannya tetap sama, dia karet ini. Jangan lupa tutup bagian dagu. Nah, di sininya ini dia udah pas banget, udah ngetat, udah cukup ngetat. Bagus banget malah. Ini yang kain. Nah, ini juga handmade nih. Ini buatan sendiri. Yang bikinnya di Surabaya nih. Bagus banget. Bahannya lembut. Nah, ini juga termasuk yang saya suka sekali gunainnya di hari biasa, harian yang biasa saya gunain. Kaos, bahannya kaos. Tebel banget, tapi lembut. Ini harganya biasanya saya beli harga 15.000, tadi saya dapat harganya ini 30.000 dan 2 lapis juga. Penggunaannya simple. Ini selain hitam juga masih banyak warna-warna lain nih. Ada yang motif, ada yang loreng, buat cewek juga ada yang pink, kuning, biru. Tapi saya suka yang hitam ini. Oke, penggunaannya masih sama. Belum diikat aja dia udah ngepas gitu di sini. Udah nutupin hidung. Jangan lupa tutup bagian dagu. Nah, bisa kita kencengin lagi nih, diikat. Dan anak-anak juga bisa pakai ini, karena dia disetel gitu. Ini yang paling nyaman buat nafas, masih nyaman sekali dia. Ntar saya coba dulu. Masih sangat nyaman. Masih sangat nyaman untuk nafas. Nah, contohnya begini dia. Nah, dari beberapa contoh yang ini sama tadi lagi satu batik. Nah, ini pilihan warna untuk yang batik ini. Bahan sama, penggunaan sama, dia tetap karet. Nah, ada yang ikat, ada yang cantol kuping juga. Oke. Dan ini mungkin kurang saya saranin, walaupun bahannya lembut, tapi dia 1 lapis.
Oke, kita lanjut ke yang berikut, slayer. Mungkin buat kalian yang anak-anak girl, anak-anak Korea. Nah, ini dia slayer. Ini juga ada yang 10 ribuan juga. Kalau yang ini saya beli dengan harga, kelihatan nggak sih? Harga 45.000 ya. Ya, tapi emang lembut sekali dia. Lembut sekali. Nah, buat kamu yang di jalan, buat kamu yang di motor, yang suka motor-motoran, nah, saya saranin mending pakai slayer deh. Karena berapa lapisnya itu terserah kamu. Di bagian hidung, oke. Nih, untuk 2 lapis kalian bikin aja 2 lapis bentuk segitiga. Di bagian hidung kalian mau bikin 4 lapis pun bisa, lipat lagi sekali. Kalau saya biasanya 2 lapis saja. Nah, selain itu slayernya ini juga nutupin bagian leher, otomatis ditutup semua. Saran saya ini untuk yang di motor ya, mau yang bawa motor atau yang boncengnya, mending gunain slayer. Oke, ini slayer. Untuk kalian yang nggak mau ribet menggunakan slayer, kalian juga bisa menggunakan buff. Oke, buff standar. Kalau ini di antara buff yang tadi saya beli, ini adalah paling mahal karena atas bawah dari bagian buff ini udah nggak isi jahitan lagi. Nah, biasanya kan buff di bagian atasnya ada kayak bannya gitu ya, bagian yang tebal. Nah, ini enggak. Jadi kadang kalau yang ban itu pas kita buka dia bekas gitu di bagian bawah mata. Nah, ini bahannya lembut sekali, adem. Ini slayer, maaf ini buff. Oke, nah buff emang dia 1 lapis, tebal, lembut, adem. Terserah kalian mau bikin berapa lapis. Caranya gini. Oke, sekarang saya gunain buff untuk satu lapis. Ini untuk 1 lapis. Nah, bagi kalian yang ingin 2 lapis, kalian cukup gulung di bagian sini, gulung lagi bagian atas, tambah lagi lapisan untuk bagian hidung kalian. Oke, sekarang saya udah gunain 2 plate atau 2 lapis ya. Dan ini lebih praktis, lebih nyaman. Dah begitu. Dan lumayan juga ya. Oke, ini buff ya. Nah, pesan gue buat semua teman-teman, kalian nggak usah deh nguber-nguber N95, nguber-nguber masker bedah, nggak usah. Itu cukup tim medis aja yang gunain. Buat kita yang paling keluar sekarang 2 jam, 3 jam, udah gunain masker kain aja. Nggak punya uang, kalian bisa bikin sendiri. Nggak punya uang, gunain apapun itu yang ada di rumah, entah itu sapu tangan, slayer, atau apapun yang penting bisa nutupin hidung sama mulut. Karena ingat, di luaran sana banyak banget orang yang terkena virus ini sendiri namun tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi kalian tuh nggak pernah tahu kalian tuh bisa terinfeksi apa enggak. Lebih baik mencegah. Oke, itu dia beberapa contoh masker dari saya. Oh, terakhir belum. Ini ada yang paling unik dari maskernya. Oke, nih. Ini baru saya temuin juga masker yang ini. Di bagian dalamnya bisa dibuka, jadi kalian bisa masukin tisu di bagian dalamnya. Contohnya seperti ini. Oke, ini maskernya. Jadi dia kayak desainnya kayak apa ya? Saya sebut kayak sarung bantal gitu ya. Nah, kalian cukup ambil 1 lembar tisu. Ini pas saya pakai, pas saya diharuskan ke tempat yang benar-benar keramaiannya yang sepertinya saya ngerasa nggak aman. Nah, mungkin itu di pasar. Nah, kalian tinggal masukin aja, masukin ke bagian dalam. Jadi jangan gunain tisu basah, cukup tisu wajah, tisu kering aja. Setelah dimasukin, oke, ke bagian dagu. Dan tebel, emang sih nggak nyaman karena emang tebel di bagian hidung karena udah ada tisu di dalamnya. Oke, itu dia tadi beberapa contoh tips penggunaan masker buat kalian yang mau nyari.
Itu dia saran dan pesan dari saya, cukup gunakan masker kain, nggak usah berburu-buru N95. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.